Scene berawal ketika seorang wanita sedang menceritakan sebuah kisah dengan tampilan beberapa orang terlihat seperti tentara bayaran yang sudah tewas. Dan film pun dimulai. Seorang wanita berkacamata hitam berjalan menyusuri sebuah gang, kemudian dihampiri seorang pria dengan motor yang keren bertenaga kayu bernama Boker. Lalu mereka berjalan bersama sepertinya merencanakan sebuah pekerjaan. Ketika beberapa wisatawan sedang bersuah foto, Andi kemudian menawarkan diri untuk memfoto mereka, kemudian ia menghapus fotonya yang sempat terfoto di HP wisatawan tersebut. Tibalah mereka di sebuah ruangan. Andi bertemu dengan beberapa orang lainnya bernama Nicky dan Joe. Terlihat mereka sangat akrab dan tertawa bersama-sama, kemudian membahas sebuah pekerjaan yang di sini belum dijelaskan apa bentuk pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kemudian Andi dan Boker bertemu dengan seorang pria bernama Copley, seorang mantan agen CIA yang terpaksa keluar dari kesatuan dikarenakan istrinya yang sedang membutuhkan perawatan karena penyakit kanker yang dideritanya. Ini penting saya ceritakan karena akan menjadi salah satu clue ke depannya dalam cerita ini. Copley memberikan pekerjaan pada Andi untuk membebaskan beberapa orang sandera di sebuah lokasi di Sudan. Malam tiba dan misi pun dimulai. Andi dan timnya yang terdiri dari Nicky, Boker, dan Joe mulai menyelinap masuk ke lokasi yang dimaksud, lalu membunuh satu persatu penjaga yang ada di sana. Mereka berhasil menerobos masuk dengan meledakkan sebuah pintu, kemudian lanjut menyusuri ruang bawah tanah. Namun tiba-tiba, lampu menyala dan seketika tembakan beruntun menghujam mereka. Ternyata ini adalah sebuah jebakan. Terjadi sebuah keanehan, tiba-tiba perlahan satu persatu mereka mulai kembali bangkit dan terlihat seolah tak terjadi apa-apa. Kemudian mereka bangkit dan menghabisi satu persatu musuh yang menembaki mereka hingga tak ada satupun yang selamat. Di tempat lain, Copley sedang mengamati mereka di sebuah layar monitor. Ruang tersebut telah dipasangi CCTV. Sepertinya Copley mengetahui sesuatu tentang keempat orang tentara bayaran ini. Setelah menyadari rahasia mereka sudah tak aman, Andi berencana akan memburu Copley demi menjaga kerahasiaan jati diri mereka. Sampai di sini kita belum mengetahui mereka ini makhluk seperti apa. Yang kita tahu saat ini mereka adalah sekumpulan prajurit yang tak bisa mati. Scene berpindah, terlihat sekumpulan tentara militer bersenjatakan lengkap sedang menyisir sebuah perkampungan. Pasukan yang dipimpin seseorang bernama Nile ini sedang mencari keberadaan seseorang dalam sebuah foto yang dipegangnya. Target yang dicari ditemukan, namun sayangnya target tersebut tertembak. Sebelum tewas, target tersebut sempat melayangkan sebuah senjata tepat mengenai Nile yang membuat dirinya koma. Di tempat lain terlihat Andi dan timnya bermimpi sebuah mimpi yang sama. Seorang wanita yang tak lain itu adalah Nile. Kemudian di rumah sakit Nile tersadar dari komanya. Kembali ke tempat Andi, mereka membicarakan perihal mimpi tersebut. Ternyata, itu adalah mimpi pertanda bahwa akan ada seseorang lagi yang berkemampuan sama seperti mereka setelah 200 tahun dan orang itu adalah Nile. Seperti halnya ketika Andi, Nicky, Joe, dan Boker memiliki keabadian, terlebih dahulu mimpi akan masuk ke pendahulunya. Di camp terlihat orang-orang tak percaya bahwa Nile bisa bertahan hidup setelah apa yang telah terjadi. Teman-temannya tersebut sangat merasa heran karena dia pulih dengan cepat dan tak sedikit pun luka goresan membekas di lehernya. Sementara Copley sedang memperlihatkan video Andi dan timnya ke salah seorang ilmuwan yang sangat terobsesi akan keabadian. Kemudian bersepakat dengan Copley untuk menangkap mereka berempat. Scene beralih ke camp tentara di Afghanistan. Nile yang saat ini kembali bertugas merasa asing dengan lingkungan sekitarnya karena merasa dikucilkan. Kemudian ia mencoba untuk menenangkan diri, tapi di sana sudah ada Andi yang menyelinap masuk dan kemudian membuat Nile pingsan dan membawanya. Ketika tersadar, Nile sudah berada dalam sebuah mobil dan mencoba untuk kabur dan melompat dari mobil itu. Andi yang mengetahui hal tersebut dengan santai menghampiri Nile dan menembak kepalanya.
Tak menunggu lama, kemudian Neil tersadar kembali dan peluru yang menembus kepalanya keluar dan sembuh dengan sendirinya. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya Neil mencoba untuk memahami apa yang terjadi dan mereka sampai di sebuah pesawat yang akan membawa mereka dan pergi dari sana menuju Paris. Dalam pesawat, Andy mencoba untuk meyakinkan Neil, namun sepertinya itu tak berhasil. Karena ketika Andy tertidur, Neil mengikat tangannya dan mengancam pilot untuk menurunkan pesawat. Namun yang terjadi, Andy malah menembak pilot dan terjadi sedikit pertarungan di dalam kabin pesawat hingga akhirnya sang pilot bangun kembali. Ternyata sang pilot hanya pura-pura mati dan Andy tak benar-benar menembaknya. Setelah mengalami patah tulang, akhirnya Neil berhasil ditenangkan dan ia melihat sendiri keajaiban yang terjadi pada dirinya. Ketika tulangnya yang patah perlahan menutup dan sembuh kembali, dari sanalah ia mulai percaya dan menerima kenyataan. Sampai di Paris, mereka mulai saling bercerita kisah satu sama lain. Kemudian, Andy mengatakan bahwa mereka tak seutuhnya abadi karena akan ada masa saat luka mereka tak sembuh lagi. Karena pernah salah satu dari sahabat mereka mengalaminya dan tak hidup kembali, namun tak diketahui kapan dan bagaimana itu bisa terjadi. Yang pasti itu tak akan terjadi pada seseorang yang baru saja mengalami hal tersebut. Malam hari, Neil bermimpi tentang seorang wanita bernama Queen dalam sebuah kotak besi di dasar lautan, berusaha keluar namun tak bisa berbuat apa-apa. Ternyata itu adalah sahabat Andy, manusia abadi kedua yang selalu menemani Andy, namun bernasib tragis ketika mereka tertangkap dan Queen dibuang ke laut setelah dimasukkan di dalam kurungan besi dan hidup mati selama 500 tahun. Sementara Andy berhasil selamat namun tak tahu keberadaan sahabatnya itu. Ketika Andy dan Neil berada di luar, ternyata mereka telah dikepung. Saat kembali ke ruangan, Andy mendapati Booker telah tewas tertembak, sementara Joe dan Nikki tak ada di sana. Mereka telah diculik. Beberapa pasukan menyusuri setiap ruangan mencari Andy dan beberapa prajurit abadi yang tersisa. Sialnya mereka berhadapan dengan prajurit keabadian. Tak ada yang selamat dalam serangan itu, namun Nikki dan Joe berhasil diculik guna dijadikan bahan penelitian. Andy, Neil, dan Booker bergegas keluar dan bergerak mencari keberadaan teman mereka. Sementara dalam mobil box, Nikki dan Joe berhasil melumpuhkan semua pasukan yang ada di dalamnya. Di luar mereka sudah ditunggu oleh Copley dan beberapa orang pasukan. Kemudian mereka dibawa ke ruangan ilmuwan yang bernama Merrick. Tiba-tiba Merrick langsung menikam Nikki untuk membuktikan kebenaran keabadian mereka. Dan kemudian sampel darah keduanya diambil untuk dijadikan bahan penelitian. Melihat hal tersebut, Copley mengingatkan Merrick bahwa ini adalah soal sains dan bukan soal keuntungan pribadi maupun kesadisan. Tampaknya Merrick mengabaikan hal tersebut. Di tempat lain, Andy yang sebelumnya terkena tusukan saat pertarungan mendapati lukanya tak sembuh. Di situ ia mulai menyadari bahwa keabadiannya telah hilang, tapi ia belum ingin mengatakan pada teman-temannya yang lain. Sementara itu, Nikki dan Joe terus diambil darahnya oleh Merrick. Booker yang akhirnya menemukan lokasi Copley lalu mengajak Andy dan Neil untuk bergegas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Booker memberikan senjata pada Andy. Tapi Neil memilih untuk pergi dan tak ikut melakukan misi penyelamatan. Sebelum pergi, Andy menitipkan sebuah pistol padanya, kemudian Andy dan Booker menerobos masuk ke dalam. Saat hendak membuang mobil dan senjata, Neil mendapati senjata yang diberikan Andy tadi kosong. Ia menyadari ada yang tak beres dengan Andy dan Booker, kemudian memutuskan untuk kembali. Di tempat lain, kedatangan Andy ternyata sudah ditunggu oleh Copley. Ini adalah sebuah jebakan dan Booker ternyata telah berkhianat. Booker menembak Andy dari belakang tanpa ia ketahui, Andy telah kehilangan keabadian. Seketika Andy menanyakan kenapa Booker tega berkhianat. Booker menjelaskan ia hanya ingin tahu bagaimana keabadian ini terjadi dan ingin mengakhiri semua ini seperti keinginan Andy. Tapi ketika mendapati luka Andy tak membaik, Booker panik dan menyesali perbuatannya. Dan segera Copley pun membantu mencarikan sesuatu untuk menghentikan pendarahannya. Tiba-tiba Merrick dan anak buahnya sudah berada di sana, kemudian menahan Copley, Booker, dan Andy. Copley berusaha meminta Merrick untuk melepaskan Andy karena keabadiannya telah hilang, dan dia tak akan bertahan bila dijadikan bahan pengujian. Tapi Merrick tak mempedulikannya, kemudian membawa mereka semua ke pusat laboratorium dan meninggalkan Copley.
Tak lama kemudian, Neil tiba dan hanya mendapati Copley di sana. Kemudian, Copley menceritakan perjalanan Andy dari masa ke masa yang selama ini telah ia telusuri, demi mendapatkan obat yang dapat menyembuhkan banyak orang. Di mana dulu ia gagal menyelamatkan sang istri, tapi kini ia malah bekerja sama dengan orang yang salah. Copley kemudian mengantar Neil ke pusat laboratorium untuk membebaskan teman-temannya. Neil masuk dengan santai ke lantai atas. Saat bertemu dengan 3 orang penjaga, ia mengeluarkan senjatanya, kemudian salah seorang penjaga menembaknya. Saat hendak memastikan kematiannya, Neil kembali bangun dan menembak ketiga penjaga tersebut. Perlahan menuju ruang laboratorium, saat bertemu Merrick, ia ditembaki oleh anak buah Merrick. Beruntung, ia berhasil kabur dan menyelamatkan semua teman-temannya dalam ruangan itu. Sementara Merrick berusaha kabur, bergegas mereka berlima mengejar Merrick dan menghabisi satu persatu anak buahnya dengan semangat mas-mas koperasi yang memburu nasabahnya. Joe masuk melalui jendela sementara yang lain mendobrak pintu. Dengan cepat anak buah Merrick berhasil dilumpuhkan, namun Merrick tak ditemukan. Hingga tiba-tiba saat sedang berdiskusi, Merrick menodongkan senjata ke arah Andy. Melakukan sedikit pergerakan, Merrick kemudian menembakkan senjatanya ke arah Neil. Dengan sigap, Andy berlari mengambil senjata dan menancapkan sebuah kampak tepat ke tubuh Merrick. Lalu Neil memeluk Merrick dan menjatuhkan badannya hingga mendarat di sebuah mobil yang menewaskan Merrick. Ya, seperti kita tahu, Neil tak akan mati. Sesaat ia hidup kembali, lalu mereka berlima pergi dari tempat itu. Memulai satu petualangan yang baru dan film pun berakhir dengan cicilan kredit panci yang belum lunas. Gantung kan? Ya, begitulah film ini berakhir tanpa menjelaskan secara detail bagaimana kekuatan itu bermula dan bagaimana keabadian itu dapat diakhiri. Sekian dulu cerita kita kali ini, sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.